Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang keweden. Di video kali ini aku mau membawakan cerita horor yang terjadi di sebuah rumah. Jadi buat bapak yang tinggal di rumah, tentunya semua dari kita tinggal di sebuah rumah dan khususnya yang ada boneka, agak hati-hati. Oke, kejadian ini terjadi pada sebuah keluarga yang baru aja beli dan pindah ke sebuah rumah baru. Nah, keluarganya ini terdiri dari 3 orang. Mama, papa, dan anak putri. Tapi anak putrinya ini masih anak kecil banget. Masih kelas 3 SD gitu. Mama dan papanya, mereka ini lumayan sibuk dengan kerja. Tapi anaknya yang bernama Natalia ini, meskipun masih kelas 3 SD, dia itu udah lumayan mandiri. Pulang ke rumah sendiri, main di rumah sendiri. Jadi orang tuanya itu nggak usah terlalu khawatir tentang Natalia. Nah, kejadiannya ini terjadi setelah mereka pindah ke rumah baru ini. Nah, mereka pindah, lalu mereka memulai aktivitas mereka. Minggu pertama masih nggak ada masalah, dan di minggu kedua, tepatnya pada hari Rabu. Seperti biasanya, Natalia ke sekolah dan pulang sekolah, dia balik ke rumah. Karena nggak ada kerjaan, dia main sama beberapa mainan yang dia miliki. Salah satunya adalah sebuah boneka yang baru dia dapat setelah dia pindah ke rumah ini. Loh, maksudnya dia dapat setelah pindah ke rumah ini, apa maksudnya? Jadi, di rumah ini saat mereka pindah ke rumah ini, ada satu boneka yang tertinggal di rumah itu. Bonekanya ini nggak terkesan menyeramkan banget, nggak terkesan terlalu kotor, biasa-biasa aja. Jadi mau dibuang juga nanggung, jadi dibiarkan. Tapi Natalia ngerasa kayak ini imut, jadi dipakai main sama Natalia. Jadi pada hari Rabu itu dia mainan di lantai 2 di dalam kamarnya. Bonekanya taruh sini, terus rumah-rumah taruh sini, ininya taruh sini, dia main-main gini. Terus dia ngerasa, duh kok kayaknya lapar ya, aku tak makan dulu wes gitu. Nah, dia turun ke lantai 1, nyari makanan yang bisa dia makan, dia makan. Tentunya makanannya udah disiapkan sama mamanya, dia nggak masak gitu, nggak. Dia makan, setelah itu dia balik ke kamarnya. Tapi setelah Natalia kembali ke kamarnya, dia itu ngerasa kayak agak teng, langsung kayak bulu kuduk berdiri tuh. Tahu kan perasaan kayak tiba-tiba dia yang teng gitu. Karena dia itu ingat betul bonekanya itu dia taruh di atas kursi yang ada di sini. Tapi setelah dia makan siang dan kembali ke kamarnya, bonekanya ini pindah tempat sekitar jarak 2 meter. Memang agak menyeramkan, tapi di satu sisi dia mikir, oh mungkin aku salah ingat. Mungkin aku tadi buru-buru turun, jadinya salah ingat. Gak apa-apa deh. Toh bonekanya imut banget. Jadi Natalia nggak terlalu mempermasalahkan kejadian ini, dan ini berlalu gitu aja. 2 hari setelah itu, tepatnya pada hari Jumat, lagi-lagi Natalia ini pulang sekolah dan balik ke rumah untuk main sendiri di dalam rumah. Kali ini dia makan siang dulu, setelah itu baru ke kamarnya untuk main-main. Nah, dia itu mainnya di atas kasurnya. Jadi duduk di atas kasur, boneka yang ditemukan di rumah itu ditaruh di sini, boneka satunya ditaruh di sini, main-main. Kan ya ada perannya tuh. Kamu hari ini ngapain? Oh, kamu udah makan. Nah, gini-gini. Boneka yang tertinggal ini nggak sengaja kepukul dan jatuh dari kasur. Jatuh brek ke bawah, dan setelah itu dia itu gulung masuk ke bawah kasur. Awalnya sama kayak kita, kalau ada barang jatuh kan kita biasanya lihat dulu ke bawah, habis itu kita berusaha ngambil tanpa ngelihat kayak gini. Ngerti tuh maksudnya? Biasanya untuk memperpanjang jangkauan, kita itu nggak ngelihat, cuman kayak mengandalkan tangan gini tuh, kayak di mana sih gitu. Nah, Natalia juga kayak gitu, dia masukkan tangannya ke bawah kasur, dia cari-cari, tapi bonekanya nggak ada, melainkan ada kayak jari manusia yang megang tangannya Natalia kayak sakit. Natalia kaget ya. Dan di satu sisi dia mikir, salah, apa itu tadi boneka ya? Tapi kok bener kayak kulit manusia gitu. Sehingga dia coba ngelihat ke bawah. Di mana sih gitu? Dia turun ke kasur, bener turun kali ini kepalanya. Kok nggak ada? Nah, dia balik, bonekanya terletak di atas kasur seolah-olah ini nggak pernah jatuh. Melihat itu, kali ini Natalia benar kaget, bulu kuduknya berdiri lagi. Dia udah bingung, dia udah takut, dan terkesan dia itu ngelihat sesuatu melalui cermin. Jadi misalnya dia main di atas kasur gini, nah di sebelah kanannya sini ada cermin gitu. Nah, cerminnya ini memang nggak aku lihat, tapi kan kita kelihatan kalau ada yang gerak di dalam cermin ini. Dia itu ngerasa kayak ada tangan lewat di cermin ini. Natalia jadi lebih takut lagi, dan jujur udah mau nangis, udah pengen teriak gitu. Tapi di situasi itu tiba-tiba ada yang bilang gini, Natalia,
Natalia, kamu di mana Natalia? Tapi suaranya ini bukan dari kamarnya, tapi kayak dari bawah, dari lantai 1. Nah, karena Natalia mendengarkan suara seperti itu, Natalia pun cepat-cepat turun ke lantai 1. By the way, suara yang dia dengar ini bukan suara orang tuanya, tapi suara yang lumayan familiar. Ngerti maksudnya nggak? Misalnya, kalau orang tua kan kita tahu ini mama atau papa, tapi kalau misalnya tetangga, memang kita nggak inget betul, tapi kayaknya aku pernah dengar suara orang ini sih. Nah, kesannya kayak gitu. Sama, Natalia ngerasa kayak ini suara, itu lumayan familiar. Jadi dia turun, ternyata ada seorang perempuan bawa kayak bekal gitu. Oh, kamu Natalia ya? Aduh, untung kamu di rumah. Oh, ini tante yang dulu tinggal di rumah ini. Aduh, akhirnya ketemu sama kamu. Nah, ini tante bawakan satu bekal kecil buat keluarga kalian. Tapi tadi tak lihat pintunya nggak kekunci. Jadi tante masuk, makanya panggil-panggil kamu. Oh, untungnya kamu ada di rumah. Nah, ini buat orang tua kamu. Nih, tante tinggal di sini ya. Tante taruh di tangga sini. Oke? Karena udah papasan sama orang yang menghuni di rumah ini, Natalia ya tentunya juga memberikan salam dan juga ngantarkan orang ini biar bisa keluar dari rumah. Bukan kayak ngusir, tapi, oh iya makasih tante, ya. Terus diantar sampai pintu gitu. Nah, ngomong-ngomong, pelan-pelan keluar dari rumah. Udah keluar dari rumah, belum sampai pagarnya, tapi lagi keluar dari rumah, tiba-tiba mobil papanya itu datang dari jauh. Gitu. Papanya bareng mamanya sama seorang laki-laki di belakang gitu. Mereka turun terus kayak, Natalia, kamu di sini Natalia. Kayak mereka itu penuh dengan kekhawatiran. Natalia bingung, loh, kok mama papa aku tiba-tiba lari ke aku sambil teriak-teriak, kenapa gitu. Dan di belakang itu ada laki-laki kan ya. Ternyata itu merupakan Pak RT di tempat tinggal barunya ini. Jadi Pak RT, papa sama mama, mereka lari ke arah Natalia. Natalia bingung, loh, kok mama papa aku moro-moro lari, kayak ada kejadian gitu. Dia nungguin. Terus mama papanya datang, kamu nggak apa-apa Natalia? Natalia jawab, ya nggak apa-apa mah, nggak apa-apa pak. Ini tadi aku barusan mau nganter tante ini loh. Tapi orang yang tadi dia lihat itu tiba-tiba nggak ada di tempat itu. Bener-bener kayak tiba-tiba ngilang. Setelah itu papa dan mamanya ini langsung meluk Natalia dan menunjukkan kayak muka yang untung aja. Nah kesannya kayak gitu. Nah jujur Natalia nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia ngira ya udahlah, mungkin tadi aku nggak lihat atau gimana, dan dia lewatkan gitu aja. Tapi sebenarnya kenapa papa dan mamanya ini cepet-cepet balik ke rumah? Jadi papa dan mamanya itu baru mendengar kabar dari Pak RT kalau rumah yang mereka beli ini sebenarnya sempat ditinggali sama pasangan suami istri yang pingin banget punya anak. Bahkan mereka itu menunggu selama 17 tahun untuk punya seorang anak. Dan ternyata mereka pun diberkahi dengan anak putri, tapi sayangnya anaknya ini cuma bersama dengan mereka selama 11 tahun, alias putrinya meninggal. Dan masalahnya, memang putrinya meninggal ini pasti memberikan rasa sedih yang sangat besar, tapi orang tuanya itu masih belum bisa melepaskan anak putrinya. Sehingga papa dan mamanya ini pergi ke dukun dan minta untuk memanggil kembali arwah putrinya. Kayak mereka itu masih pengen ngomong, masih pengen tahu kabarnya, masih banyak banget pertanyaan yang pengen mereka tanyakan kepada putri mereka. Dan dukunnya bilang, ya udah kalau gitu aku bisa manggilkan arwah anak kamu, tapi karena anak kamu udah meninggal, arwah yang aku panggil ini nggak mungkin murni 100% anak putri kamu. Alias anak putrinya ini dia panggil, tapi ada beberapa kayak iblis lain yang bakal keikut juga, alias setan yang ikut gitu. Jadi 80% putrinya, tapi 20% ada juga arwah-arwah lainnya gitu. Meskipun ini terdengar agak menyeramkan, karena orang tuanya itu sangat kangen untuk bisa ngomong sama putrinya. Mereka bilang, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, dan masukkan ke boneka ini. Dan ini merupakan boneka yang dipakai main sama Natalia tadi. Nah, dukunnya udah memasukkan rohnya di situ. Masalahnya di sini. Kedua orang tuanya itu benar-benar merawat boneka ini dengan sangat baik, tapi suatu hari di saat mereka melakukan sebuah perjalanan menaiki pesawat, kedua orang tuanya ini mengalami kecelakaan dan meninggal. Sehingga boneka yang ada roh putri dan juga roh lainnya ini tertinggal di rumah itu. Dan untungnya beberapa tetangga beserta Pak RT-nya tahu akan kejadian ini. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya juga, loh mas, tadi katanya Natalia itu mendengarkan suara pemilik rumahnya lumayan familiar ya toh? Iya, betul. Jadi, mama dan papanya, mereka itu juga merasa mereka itu pernah bertemu dengan pemilik rumahnya.
Tapi Pak RT dan tetangga-tangganya itu melihat orang tua mereka itu ngomong dengan aneh. Sehingga yang lihat penghuni sebelumnya itu cuma mereka, termasuk Natalia. Tentunya kejadian ini sangat menyeramkan dan bikin mereka tidak nyaman untuk tinggal di rumah. Nah, mereka masuk ke dalam rumah dan ternyata kotak yang tadi diberikan sama pemilik rumah sebelumnya itu masih ada di situ. Dan mereka putuskan untuk coba buka. Dan di dalamnya ternyata tertulis sebuah pesan seperti ini. Aku pengen ngenalin Natalia ke anak putriku. Tapi untungnya hal ini terhentikan karena mama dan papanya jadi kenal Pak RT dan diberitahu apa cerita di balik rumah ini. Oke, Polo-Polo, kalau Polo-Polo suka cerita ini bilang apa? Ding dong. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.